Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Putri Anggreni Purba di channel edukasi SMK Multikarya. Oke, nampaknya sudah pada tidak sabar nih untuk memulai materi pembelajaran matematika pada hari ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita memulainya, silahkan kamu isi absensi terlebih dahulu di e-learning berikut ini. Baiklah, materi kita hari ini adalah limit fungsi aljabar. Limit bisa kita artikan dengan kata mendekati, hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Nah, untuk contoh kehidupan sehari-hari, bisa dilihat ya, yang pertama itu, letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono. Ya, contoh lain, ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Dan yang terakhir, nilai ujian matematika Anton hampir 9. Nah, ketiga contoh tadi, kita tidak tahu persis berapa letaknya atau nilai yang sesungguhnya. Ternyata nilai yang hampir atau mendekati itu dalam matematika dinamakan dengan limit. Limit dalam matematika mempunyai bentuk umum, bisa kamu lihat ya di kotak yang berwarna merah, yaitu limit x menuju a dari fungsi fx. Jadi, a nanti diganti dengan sebuah angka, sementara fx adalah lambang dari fungsi. Contohnya yang pertama, limit x menuju 2 dari fungsi 5x tambah 10. Contoh yang kedua, limit x menuju min 3 dari fungsi 4x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 7. Jadi udah paham ya bentuk limit dalam soal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih mengerjakan limit fungsi aljabar itu. Ya, jadi limit fungsi aljabar bisa dikerjakan dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah metode substitusi, yang kedua faktorisasi, dan yang ketiga adalah dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, substitusi sendiri diartikan dengan metode mengganti nilai X. Jadi ini adalah metode yang paling gampang. Namun, kita bisa lihat di situ ada note, catatan. Apa katanya? Nah, apabila ketika menggunakan metode substitusi, kemudian diperoleh hasilnya 0/0, ini untuk kasus pecahan ya, nanti jika ada soal pecahan, kemudian ketika diganti nilai X-nya, hasilnya adalah 0/0, maka ini menghasilkan tidak ada hasilnya atau tidak terdefinisi. Maka kita bisa lanjut dengan langkah yang kedua, yaitu metode faktorisasi. Ya, metode faktorisasi diartikan dengan metode penjabaran. Jadi nanti X-nya itu kita jabarkan. Dan metode yang terakhir yaitu metode dengan mengalihkan akar sekawan. Paham ya? Kalau dengan akar berarti bentuknya nanti berupa akar. Sekarang kita bahas metode yang pertama yaitu metode substitusi. Jika ada soal, tentukan nilai dari limit X menuju 2 dengan fungsi 2x tambah 4. Kira-kira hasilnya berapa ya ketika X-nya itu mendekati 2? Ya, bisa kita cari ya, lihat. Kita tulis dulu soalnya, limit X menuju 2 dengan fungsi 2x tambah 2. Metode substitusi, ya metode mengganti nilai X. Berarti X-nya itu kita ganti dengan siapa? Ya, dengan 2, karena diminta X-nya mendekati 2. Berarti 2, X-nya ganti 2. 2 dikali 2 ditambah 4. 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Nilai dari limit X menuju 0 dengan fungsi 2x per X tambah 2. Ya, kalau X-nya mendekati 0, kira-kira hasilnya berapa ya? Pembahasan, limit X menuju 0, 2x per X tambah 2. Tetap masih menggunakan metode substitusi, yaitu ganti. Sekarang X-nya kita ganti dengan angka 0. Berarti 2 dikali 0 per 0 tambah 2. Jadi setiap X itu kita ganti dengan 0. 2 kali 0 hasilnya 0. 0 tambah 2 hasilnya 2. 0 per 0. 0 per 2 hasilnya adalah 0. Kita lihat kotak berwarna merah di bawah. 0 dibagi angka hasilnya 0. Angka dibagi 0 hasilnya tak hingga.
Dan yang terakhir, jika 0 per 0 hasilnya itu tak terdefinisi. Jadi kita lihat 0 bagi 2 itu hasilnya adalah 0. Karena 0 dibagi angka hasilnya 0. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Nilai dari limit X menuju 2, sekarang fungsinya udah fungsi pecahan ya. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 per X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya? Langsung saja kita ke pembahasan. Limit X menuju 2 dengan fungsi 2X pangkat 2 ditambah 2X kurang 8 per X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Kita ganti X-nya menjadi 2, maka 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 per 8 itu untuk yang atas. Sedangkan untuk yang penyebut, 2 pangkat 2 dikurang 6 dikali 2 ditambah 8. Sama dengan 2 pangkat 2 itu 4, 2 kali 2 itu 4, dikurang 8. Per 4 dikurang 6 kali 2 hasilnya 12 ditambah 8. 4 tambah 4, 8. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Sementara yang bawah, 4 dikurang 12 ditambah 8 hasilnya 0. Nah, ternyata ketika X-nya diganti dengan 2, hasilnya adalah 0 per 0. Maka, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, jika terdapat 0 per 0, maka itu hasilnya tak terdefinisi. Otomatis, kita harus menggunakan metode faktorisasi. Nah, untuk metode ini, kita sambung minggu depan ya. Assalamualaikum. Terima kasih.